warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiq Mukarramah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muadi Setiabudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dosen pengampu Pak Syariful Ikhwan STMM. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Metaverse Marketing, Strategi Pemasaran Kontemporer dan Peluang Bisnis Era Web 3. Topik ini membahas bagaimana perkembangan teknologi Web 3 dan Metaverse mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen, membangun merek, serta menciptakan pengalaman digital yang lebih imersif. Kita lanjut pada slide yang kedua, yaitu gelombang disrupsi digital dan kejenuhan konsumen Web 2.0. Yang pertama ada Web 1.0, internet searah fokus informasi. Yang kedua, Web 2.0, media sosial terpusat, interaksi pasif. Yang ketiga, yaitu Web 3, metaverse, lingkungan virtual imersif dan aset digital yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Pada era Web 1.0, pengguna internet lebih banyak berperan sebagai penerima informasi. Kemudian pada era Web 2.0, pengguna mulai aktif membuat dan membagikan konten melalui berbagai platform media sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, konsumen mulai mengalami kejenuhan terhadap banyaknya iklan digital yang muncul setiap hari. Akibatnya, perusahaan harus mencari cara baru agar tetap mampu menarik perhatian konsumen. Metaverse hadir sebagai salah satu solusi karena menawarkan pengalaman yang lebih interaktif sehingga konsumen tidak hanya melihat iklan tetapi juga dapat berinteraksi langsung di dalam lingkungan virtual. Kita lanjut pada slide ketiga, yaitu 3 tantangan fundamental implementasi pemasaran virtual. Yang pertama, dinamika ke ekosistem, 2 hambatan dan risiko, 3 rumusan strategi. Pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat perusahaan harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Kedua, terdapat berbagai risiko seperti keamanan data, privasi pengguna, dan tingginya biaya investasi teknologi. Ketiga, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis dan tidak hanya mengikuti tren yang sedang populer. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang sebelum mengimplementasikan pemasaran berbasis metaverse. Kita lanjut pada slide keempat, yaitu memetakan peta jalan pemasaran digital di era baru. Dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis digital, perusahaan memerlukan arah dan strategi yang jelas. Langkah pertama adalah memahami peluang pasar serta kebutuhan dan konsumen yang dapat dipenuhi melalui teknologi metaverse. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan organisasi baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi. Setelah itu, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai agar mampu menciptakan pengalaman yang bernilai bagi konsumen sekaligus mendukung pencapaian tujuan bisnis. Kita lanjut pada slide kelima. Kelima, yaitu pergeseran paradigma sentralisasi menuju ruang imersif. Pertama ada paradigma Web 2.0, yaitu fokus pada layar datar dan katalog 2D. Kendali terpusat oleh platform besar
nilai konsumsi fungsional dan pasif. 2. Ada ekosistem web 3 dan metaverse. Fokus lingkungan virtual 3D dan avatar, kendali desentralisasi via jaringan blockchain. 3. Nilai konsumsi, kepemilikan aset digital dan eksperiential. Nah, jika pada era sebelumnya aktivasi digital masih terpusat pada platform tertentu, maka pada era Web 3 dan metaverse terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pengguna tidak hanya menjadi penonton atau penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman yang berlangsung di dalam ruang virtual. Konsep imersif yang ditawarkan metaverse membuat pengguna merasa lebih terlibat karena dapat berinteraksi dengan lingkungan digital secara real. Hal inilah yang membedakan metaverse dengan bentuk pemasaran digital yang selama ini dikenal di masyarakat. Kita lanjut pada slide ke-6. Slide ke-6 yaitu ekonomi direct to avatar D2A dan evolusi konsumen. Pergeseran motivasi identitas digital psychological ownership. Salah satu perkembangan menarik dalam metaverse adalah munculnya konsep ekonomi direct to avatar atau D2A. Dalam konsep ini, perusahaan tidak hanya menjual produk fisik kepada konsumen, tetapi juga menawarkan produk digital yang dapat digunakan oleh avatar mereka di dunia virtual. Contohnya berupa pakaian digital, aksesoris virtual, maupun aset digital lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai suatu produk tidak lagi selalu ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh manfaat dan pengalaman yang diberikan di lingkungan digital. Next, pada slide ke-7. Ketangkasan strategis mengamankan investasi inovasi. Yang pertama, lebih dari sekedar kosmetik. 2. Transformasi menyeluruh. 3. Fleksibilitas strategis. Nah, investasi pada teknologi metaverse membutuhkan sumber daya yang cukup besar sehingga perusahaan perlu bersikap cermat dalam mengambil keputusan. Ketangkasan strategis menjadi faktor penting agar perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di pasar. Dengan kemampuan beradaptasi yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang muncul sekaligus mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat perkembangan teknologi. Kita lanjut pada slide ke-8. Yaitu pembuktian konsep eksperimen komersial merek global, yaitu fashion mewah, aparel olahraga, retail global. Sejumlah perusahaan global telah mulai memanfaatkan metaverse sebagai sarana pemasaran dan pengembangan bisnis. Merek-merek ternama di bidang fashion, olahraga, hingga retail telah mencoba menghadirkan pengalaman virtual bagi konsumennya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Keberhasilan beberapa perusahaan tersebut menunjukkan bahwa metaverse mulai memiliki peran nyata dalam dunia bisnis modern. Kita lanjut pada slide ke-9. Yaitu dilema finansial tolak ukur baru return on investment ROI. Beban investasi infrastruktur tinggi, ketidakpastian metrik konvensional. Yang pertama, 1. Kegagalan metrik lama. 2. Paradigma evaluasi baru. 3. Keraguan eksekutif. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah bagaimana mengukur keberhasilan investasi dalam metaverse.
Jika pada pemasaran konvensional keberhasilan biasanya diukur dari peningkatan penjualan, maka dalam metaverse indikatornya menjadi lebih luas. Perusahaan juga perlu memperhatikan tingkat keterlibatan konsumen, loyalitas pelanggan, serta merek. Oleh karena itu, pengukuran return on investment atau ROI dalam metaverse memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kita lanjut pada slide 10. Yaitu kesenjangan infrastruktur dan risiko reputasi merek. Yang pertama, visi lingkungan imersif. Yang kedua, limitasi hardware dan bandwidth. Risiko bad user experience, gangguan teknis atau jeda sistem lagging tidak hanya menggagalkan penjualan, tetapi berpotensi menghancurkan ekuitas dan citra merek secara permanen menurut Buhalis et al. 2023. Implementasi metaverse masih menghadapi keterbatasan infrastruktur di berbagai wilayah. Tidak semua pengguna memiliki perangkat maupun koneksi internet yang mampu mendukung pengalaman virtual secara optimal. Selain itu, apabila teknologi yang digunakan mengalami gangguan atau memberikan pengalaman yang kurang baik, hal tersebut dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata konsumen. Karena itu, kesiapan teknologi menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Kita lanjut pada slide 11. Yaitu paradoks privasi, ancaman keamanan data psikografis, pelacakan agresif, kerentanan profil psikografis, krisis kepercayaan, tuntutan transparansi. Semakin berkembangnya teknologi digital juga diikuti oleh meningkatnya kebutuhan akan perlindungan data. Metaverse memungkinkan perusahaan mengumpulkan berbagai informasi mengenai perilaku dan preferensi pengguna. Meskipun data tersebut bermanfaat untuk memahami kebutuhan konsumen, perusahaan tetap harus menjaga keamanan dan kerahasiaan. Apabila terjadi kebocoran data, kepercayaan konsumen dapat menurun dan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Kita lanjut pada slide 12. Yaitu solusi integrasi digital, fisik digital, dan hybrid omnichannel, dunia nyata dan dunia virtual. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep digital, yaitu menggabungkan pengalaman fisik dan digital dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Melalui pendekatan ini, konsumen dapat menikmati manfaat dari kedua dunia tersebut secara bersamaan. Selain itu, strategi omnichannel juga memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman yang lebih konsisten di berbagai saluran komunikasi dan penjualan yang digunakan konsumen. Kita lanjut pada slide 13. CO Creation mengubah konsumen pasif menjadi mitra aktif. Pendekatan lama company centric, pendekatan web 3 community centric, realitas organik. Dalam konsep pemasaran modern, konsumen tidak lagi diposisikan hanya sebagai pembeli. Melalui pendekatan CO Creation, konsumen dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan produk, memberikan masukan, bahkan berkontribusi dalam menciptakan pengalaman baru bersama perusahaan. Keterlibatan seperti ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap merek, sehingga hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi lebih kuat. Kita lanjut pada slide 14. Yaitu keamanan mutlak melalui implementasi smart contracts. Yang pertama, transaksi otomatis, mengeksekusi kesepakatan jual beli digital secara instan dan mandiri tanpa perantara pihak ketiga. Yang kedua, verifikasi desentralisasi, pencatatan transaksi secara permanen di buku besar terbuka, meniadakan risiko manipulasi data. Yang ketiga, kepemilikan mutlak NFT,
memberikan bukti otentik yang tidak dapat diduplikasi atas kepemilikan aset digital. Nah, teknologi blockchain menghadirkan fitur yang dikenal sebagai smart contracts atau kontrak pintar. Sistem ini memungkinkan berbagai transaksi digital dilakukan secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya smart contracts, transparansi dan keamanan transaksi dapat ditingkatkan sehingga risiko terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi dapat menjadi lebih kecil. Kita lanjut pada slide 15. Pada slide 15 yaitu implikasi manajerial transformasi internal organisasi bisnis. Yang pertama ada budaya kerja agil, membentuk pola pikir organisasi yang responsif, berani mengambil risiko terkalkulasi dan adaptif terhadap dinamika komunitas, upskilling kapabilitas SDM, berinvestasi masif dalam mendidik atau merekrut talenta yang menguasai arsitektur 3D dan regulasi ekosistem blockchain, restrukturisasi anggaran dan KPI, mengalihkan dunia dari iklan media sosial menggunakan inovasi 3D, menggeser indikator keberhasilan pada retensi komunitas dan ekuitas digital jangka panjang. Penerapan metaverse tidak hanya mempengaruhi aktivitas pemasaran, tetapi juga berdampak pada cara perusahaan mengelola organisasinya. Perusahaan perlu meningkatkan kompetensi digital karyawan, memperbarui proses kerja, serta membangun budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan. Langkah tersebut penting agar transformasi digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kita lanjut pada slide ke-18. Kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan di sini. Arsitektur ekosistem metaverse marketing, keunggulan kompetitif berkelanjutan era web 3. Revolusi interaksi D2A, transisi dari utilitas fungsional fisik menuju pemasaran eksperiential berbasis kepemilikan aset, mitigasi risiko, penyelesaian beban investasi, mengatasi kelambatan adopsi hardware, dan proteksi privasi secara transparan. 3. Integrasi holistik, keberhasilan bertumpu pada sinergi strategi digital, kolaborasi komunitas, DAO, dan tata kelola smart contracts. Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa metaverse marketing merupakan salah satu bentuk inovasi pemasaran yang berpotensi mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Teknologi ini menawarkan pengalaman yang lebih interaktif dan imersif, sekaligus membuka peluang bisnis baru di era web 3. Namun demikian, perusahaan juga perlu memperhatikan berbagai tantangan di sini, seperti kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan efektivitas investasi agar penerapannya dapat memberikan manfaat yang optimal. Kita lanjut pada slide ke-17. Di sini ada daftar pustaka utama. Saat ini memuat berbagai sumber referensi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan makalah dari presentasi, baik dari jurnal ilmiah, artikel akademik, maupun literatur yang membahas metaverse, web 3, dan pemasaran digital. Selanjutnya adalah penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metaverse marketing sebagai transformasi strategi pemasaran di era web 3. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai peluang sekaligus tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memanfaatkan teknologi metaverse. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya Atik Mukaromah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.